Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat on the Road dan Sufi Akhir Zaman. Kemarin saya udah mengutip beberapa tema, diantaranya pentingnya wasilah. Terus yang kedua, ada Rasul di setiap umat atau di setiap zaman. Dan yang ketiga, tentang wajibnya baiat. Dan yang keempat adalah ulama-ulama su atau ibadah-ibadah yang tidak tersambung, itulah sesungguhnya yang menjadi kerusakan agama tauhid. Jadi semua yang saya sampaikan tadi adalah satu sistem yang harus dijalani untuk menegakkan, menjunjung tinggi agama tauhid. Karena agama tauhid adalah agama yang lurus dari zaman Nabi Adam, melewati para nabi-nabi dan rasul, dan sampai akhir zaman. Dan agama tauhid adalah agama yang ada wasilahnya. Itulah agama langit, agama yang mutlak. Nah, apabila kesemua yang tadi saya sampaikan tidak ada, atau tidak tersambung, atau hanya sekedar ritual jasmani saja tanpa ada ruhaninya, tanpa ada kodimnya, maka semua ibadahmu sia-sia. Seperti sholatmu lalai, neraka wel ancamannya. Bacaan Al-Qur'anmu menjadi bencana untukmu dan menjadi ahli kitab yang diancam neraka jahanam. Padahal sesungguhnya di dalam surat Al-Maidah 68 disebutkan, wahai ahli kitab, kamu tidak dianggap sedikit pun beragama kalau tidak menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Loh, ngeri kan? Dalam Al-Quran ini diwajibkan kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Inilah yang digarisbawahi, sesungguhnya Rasul dan Allah dan ulil amri satu jalur. Sesungguhnya rukun iman itu adanya di alam qadim, tidak pernah berubah, tidak mengenal ruang dan waktu. Dan rukun iman diantaranya adalah iman kepada kitab. Makanya di surat Al-Maidah 68, kamu tidak dianggap beragama sedikit pun kalau tidak menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan sesungguhnya di Al-Waqiah 79 disebutkan, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan, yang terjaga di Lauh Mahmud. Tidak akan bisa seorang pun menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang ruhnya disucikan. Jadi kalau kitab Al-Quran terjaga di Lauh Mahfud dan termasuk Taurat dan Injil adalah kitab yang sama. Dan apabila kamu sudah menemukan jalan bahwa kitab tidak mengenal ruang dan waktu, maka hanya ruhmu yang disucikan, kamu akan dapat menyentuhnya. Kapan ruhmu disucikan? Ruhmu disucikan awal mula dengan baiat dan dilanjutkan dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Zikir sendiri, zikir berjamaah, suluk, dan ubudiyah. Itulah jalan untuk menemukan kitab yang qadim. Jadi jangan menganggap ahli kitab itu adalah golongan Nasrani dan Yahudi. Tapi di sini di Al-Maidah 68 disebutkan, wahai ahli kitab, kamu tidak dianggap beragama sedikit pun tanpa menegakkan
ajaran Taurat, Injil, dan Quran. Paham? Ini tentang praktek Thariqah Qadim, Thariqah Arwah, Thariqah Naksabandiyah, Holidiyah, Al-Mahdiyah, Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama Tauhid, salam ta'lim ma'rifat, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.